Assalamualaikum Bu Asia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi ngene pun rezeki sing tanpa ya napa nggih ngeten mboten saged ngutarakaken kula. Nggih pun matur nuwun sanget kangge kula pun tanpa dukungan, tanpa doa niku kula mboten saged ngeten niki. Pantas sekali karena hadiah umrah itu untuk atas kesetiaannya pada suaminya yang pertama, kedua memperjuangkan agama melalui sebagai guru TPQ. Insya Allah kalau yang saya kasihkan itu hanya beberapa, tidak begitu banyak dari perjuangannya beliau, karena menurut cerita suami saya itu beliau memang mulai dari dulu itu sudah kegiatannya sehari-hari itu ngeramuti, merawat suaminya dengan ikhlas, tidak ada pamrih sedikit pun. Saya sebagai wanita, sesama wanita, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena kesetiaan beliau terhadap suaminya. Menikah di tahun 1976 dan sampai detik ini itu bukan tahun yang sedikit, tapi lama sekali, sudah sekitar 44 tahun beliau merawat suaminya dengan ikhlas, tidak ada pamrih sedikit pun. Dan di samping merawat suaminya, beliau juga ngajar ngaji anak-anak dan anak didiknya juga sudah banyak sekarang. Bu, ini soal pernikahan, soal cinta, soal komitmen. Kira-kira kalimat apa yang pantas? Pendek tapi menyentuh hati kira-kira. Menurut saya itu kesetiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Alhamdulillah memang ini kan dekat dengan saudara-saudara, nanti memang saya doakan demikian. Nanti ya kita kados dek kojin niku nggih memang keadaane kados ngoten. Lah mangke kalau tidak saudara yang ngeramut terus sinten malih. Lah ini ada kesempatan, ada yang memberangkatkan umroh dan mudah-mudahan nanti di sana bisa tenang. Niku memang ya napa nggih, meskipun dia itu tidak punya anak, tapi dia itu dengan suaminya sangat sayang sekali. Ditinggal sehari pun dia tuh mboten purun. Dek kojin niku nggih memang keadaan ngoten niku. Dados nek Bu Asyah mangke ditinggal Bu Asyah dangu-dangu kuwatirin niku ya napa ngoten lho Pak. Lah mila niki nek seumpami mangke terlaksana berangkat umroh, lah mangke kula dengan saudara-saudara niki mangke sing ngrawat Dek Kojin niku. Mumpung ada kesempatan ngoten lho Pak nggih. Nggih, mudah-mudahan asale ngajar cara ngeten luwih sae malih, lebih kreatif malih, lebih sabar malih kuteng murid-muride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, kita kembali di acara Ngopi Desa. Kali ini saya memakai kostum putih, berkopiah, mengikuti auranya Bapak Kepala Desa Kebangsaan. Beliau ini salah satu kepala desa fenomenal di Kabupaten Mojokerto, namanya Bapak Sunyoto. Benarkah beliau benar-benar nyoto? Mari kita tanyakan. Pripun kabare Pak Nyoto? Alhamdulillah sehat saya. Pak Nyoto, apa sebenarnya makna dibalik nama Sunyoto? Ini biar para netizen ini nggak kemudian
Penasaran? Justru pertanyaan itu yang selalu ada di benak saya, tapi saya belum pernah sempat menanyakan ke orang tua karena nama ini pemberian orang tua. Sekilas sih kalau nyata itu kan fakta, mungkin nyata itu nyata nih kayak gitu. Nyata itu fakta. Mungkin kayak Kalau seperti sunya, itu. Pak? Sunya ganteng, berarti mesti gantengnya itu. Wah, teman-teman, ternyata nama Kades Gebangsari Sunyoto itu artinya nyata ganteng. Ya meskipun sedikit hoak lah ya. Pak Kades, Iya. Punten. Pak Kades ini menjadi kepala desa Gebangsari sudah berapa periode? Kalau dihitung periode semisal, kalau dihitung tahun berapa tahun, Pak? Kebetulan saya menjadi kepala desa Gebangsari sudah 2 periode ini, kebetulan saja. Jadi kalau dihitung tahun itu ya, yang periode kedua ini baru saya jalankan sekitar 1,5 tahun, 2 tahunan lah. Berarti 6 tambah 2, 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun memimpin desa Gebangsari. Yang paling sulit saat memimpin desa Gebangsari itu apa, dan yang paling enak dalam memimpin desa Gebangsari ini apa? Kalau bicara sulit, tidak ada yang sulit sih untuk menjalankan sebagai kepala desa. Hanya saja memang pekerjaan kepala desa itu, kalau menurut saya sih, itu pekerjaan yang sangat unik. Jadi persoalannya itu sangat kompleks sekali di desa itu. Jadi di satu sisi saya selaku kepala desa, teman-teman juga akan menemukan hal yang sama lah. Jadi di satu sisi itu menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur pemerintahan. Di sisi lain ada kewajiban-kewajiban yang di luar tupoksi itu yang memang harus tetap dijalankan. Jadi tidak ada yang sulit. Hanya saja di awal-awal menjabat itu memang butuh waktu untuk beradaptasi, membutuhkan waktu yang lama, 1 sampai 1,5 tahun untuk beradaptasi menjadi kepala desa, karena saya sendiri latar belakangnya masyarakat biasa yang tadinya pekerja biasa, seorang kepala rumah tangga biasa gitu. Tidak ada latar belakang, ya memang tidak ada kan pendidikan kepala desa itu kan, tidak ada gitu. Gitu sih. Kalau hal yang menyenangkan, saya rasa menjadi seorang kepala desa ya menyenangkan, banyak menyenangkannya, karena itu tadi ya sampaikan, di satu sisi kami menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi, tapi di sisi lain muatan kegiatan sosialnya yang banyak, sehingga meskipun apa yang kami lakukan itu tidak serta-merta kemudian menyenangkan semua warga desa ini, namun kalau saya menilai itu kegiatan sosialnya banyak gitu. Malam-malam yang seharusnya kita tidur nyenyak, kemudian di situ datang ibu-ibu minta diantar ke rumah bersalin dan sebagainya, itu kan sesuatu yang menyenangkan gitu bagi saya. Dan kadang ujuk-ujuk meskipun di luar jam kerja itu ada warga yang minta tolong segera dibuatkan surat meskipun jamnya itu sudah di luar jam kerja, untuk rujukan ke rumah sakit atau untuk sekedar surat keterangan besok paginya untuk menjadi salah satu syarat masuk kuliah, masuk sekolah gitu. Seperti itu bagi kami menyenangkan sekali gitu. Berbeda dengan saya ya, karena waktu berumah tangga, waktu dengan istri itu adalah segalanya. Justru kebalikan teman-teman, kalau Pak Nyoto ini keluarganya yang pertama adalah masyarakat, baru yang kedua adalah anak dan istrinya. Ini luar biasa. Cuman ini ada hal yang meresahkan Pak Nyoto. Ada ribuan email yang masuk di tim kreator Ngopi Desa ini menanyakan tentang Ibu Asia. Sampai 3 bulan yang lalu itu masuk ke meja saya, di mejanya tim kreator Ngopi Desa, mau bertanya, mau mengangkat, mau mengeksplor tentang kisah Ibu Asia yang katanya itu warga
Desa Gebangsari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Nah itu kebetulan kan warga jenengan. Ya betul. Nah ini mumpung bertemu dengan jenengan ini, karena di balik semua podcast ini sebenarnya ada ribuan email yang masuk ke kami itu. Makanya kami bertanya kepada Pak Kades, siapa sih Ibu Asiah itu? Ibu Asiah ini betul memang salah satu warga kami, warga Desa Gebangsari. Dan saya tahu Ibu Asiah ini memang ya sejak saya remaja sudah tahu, karena kebetulan saya kan asli orang sini meskipun wajah saya enggak kelihatan wajah-wajah Jawa ya. Lebih ke wajah-wajah Luar pulau gitu. Amerika. Tapi bagian Kamerun mungkin. Ya itulah, dan saya syukuri saya nikmat banget dengan apa yang saya miliki saat ini, termasuk wajah itu. Jadi Bu Siti Asiah ini saya itu tahu beliau itu sejak saya masih remaja. Namun pada saat itu saya juga belum bisa berbuat apa-apa gitu. Dalam kondisi saya masyarakat biasa, kemudian sehari-harinya saya juga kerja di sawah, jadi ya sekedar tahu. Namun kalau melihat sisi-sisi lain dari Bu Siti Asiah ini, ya saya hanya bisa berdoa. Bahkan beliau, almarhumah emak saya itu juga sering menceritakan sosok si Bu Siti Asiah ini. Jadi sekilas dulu waktu saya remaja itu diceritain sama emak saya itu begini. Bu Siti Asiah ini seorang perempuan yang konon ya, saya juga enggak tahu persis gitu. Tapi cerita emak saya gini. Di saat usia pernikahannya itu belum lama, bahkan belum sempat dikaruniai anak. Kemudian pasangan Bu Asiah ini mendapati cobaan, atau lebih jelasnya itu kecelakaan kerja. Jadi dulu itu penggali batu manual gitu, kemudian ada kalau di sini orang bilang itu gampeng. Jadi tebing gitu. Kemudian beliau itu ketimpa tebing itu gitu. Sehingga menurut medis itu tulang ekornya ini mengalami patah atau apa, saya nggak paham medis karena saya juga nggak tahu ilmu kedokteran. Jadi singkat cerita, usia pernikahan belum lama, kemudian suaminya kecelakaan. Nah, Ibu Siti Asiah ini selalu mendampingi dalam kondisi apapun gitu. Dalam kondisi apapun suaminya ini gitu. Yang pertama itu mengobatkan ke rumah sakit sampai ya kalau menurut ceritanya sampai habis-habisan gitu, kebun rumah sampai habis untuk berobat itu. Jadi perhatian keluarga itu untuk mengobatkan si suaminya ini, si pasangannya ini sudah sangat luar biasa pada saat itu gitu. Ya mungkin dulu belum ada KIS, belum ada ini mungkin ya. Jadi ya yang jelas kalau menurut cerita ibu saya itu keluarga itu sudah berjibaku untuk mengupayakan suami dari Bu Siti Asiah ini untuk harapannya untuk sembuh gitu. Namun Allah berkehendak lain, beliau mengalami cacat permanen sampai dengan saat ini gitu. Nah sekali lagi pada saat tadi pertanyaannya kapan mengetahui Bu Siti Asiah, saya sejak remaja sudah tahu. Namun kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mendoakan saja, ya Allah mudah-mudahan beliau berdua ini dikasih kesehatan gitu. Saya tidak bisa bayangkan ketika suaminya ini dalam kondisi sakit seperti itu, kemudian mohon maaf Bu Siti Asiahnya juga sakit misalnya, saya tidak bisa bayangkan gitu siapa yang rumat atau yang memperhatikan suaminya ini gitu. Tapi kami hanya bisa berdoa saja, mudah-mudahan beliau berdua ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, Mas. Sebenarnya kami juga agak curiga, kenapa email begitu beruntun masuk ke kami begitu banyak. Jangan-jangan ini digerakkan oleh Pak Kades sendiri, kemudian kami harus bertemu dengan Pak Kades
mengangkat cerita beliau Bu Asiah ini karena memang jauh, kami tempat kantornya juga jauh, ada di Surabaya, kemudian harus ke Mojokerto. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan Pak Kades. Cuman yang menjadi motivasi Pak Kades, yang menjadi motivasi kenapa begitu penting bagi Pak Kades cerita atau kisah Ibu Asiah ini, cerita kehidupannya dengan suaminya yang konon di email itu juga menceritakan tentang kasih dan cintanya beliau. Ini begitu pentingkah kisah ini harus diangkat ke publik hingga kemudian harus kami datang? Tapi sebelum cerita Pak Kades sambil ngopi boleh? Karena acara kita itu ngopi desa Pak Kades, jadi tidak dilarang ngopi. Kalau pertanyaannya apakah Pak Kades menggerakkan itu? Saya tidak ada pikiran ke sana lah. Islam membuat konspirasi seperti itu, ya buat apa itu? Buat kami membuat seperti itu tadi pertanyaannya digerakkan enggak? Tapi justru saya curiganya begini, memang pada tahun 2017 itu Bu Siti Asiah ini pernah saya ikutkan program dari pemerintahan provinsi. Mohon koreksi kalau tidak salah judulnya itu KRTP apa ya, Kepala Rumah Tangga Perempuan itu. Dan di situ mungkin ya. Jadi di dalam program itu memang ditampakkan jadi seorang perempuan yang menjadi kepala rumah tangga itu, menggantikan dalam kondisi keluarganya yang berbeda-beda kan gitu. Nah, seingat saya pada waktu itu memang pernah diangkat kayak semacam apa ya, nominator apa gitu di video sama teman-teman, dan kebetulan Bu Siti Asiah ini dapat penghargaan, ya, semacam piagam dari pemerintah provinsi dan penghargaan dari sana. Mungkin dari video itu yang mengangkat Bu Siti Asiah, dan di situ kan ada potret keluarganya gitu, sehingga yang tadi saya sampaikan ada email itu mungkin berawal dari itu. Kalau kami pemerintah desa enggak punya pikiran sampai ke sana mengangkat Bu Siti Asiah agar diperhatikan orang di luar sana, itu sih enggak gitu. Tapi sebenarnya kalau saya boleh Kades, rokok ya? Ya, silakan Pak. Katanya ngopi desa itu kan ngerokok. Kita sama-sama ahlul hisab Pak, bukan ahlul ruqyah. Jadi boleh merokok. Gini Pak Kades, seberapa penting Bu Asiah kemudian perlu menjadi sosok yang kita angkat di Pak? Pertanyaan seberapa penting sebetulnya enggak tahu dari mananya dulu ini. Kalau bagi beliau berdua mungkin tidak penting ya. Beliau juga tidak, mungkin bisa saya melihat dari sosok beliau berdua itu tidak kepingin kemudian apa yang sudah beliau berdua jalani kemudian menjadi perhatian publik, itu saya kira enggak sih itu. Terus kemudian bagi kami seberapa pentingkah, dilihat dari sudut mana dulu gitu. Kalau dari sudut pandang bahwa ini adalah sosok yang patut untuk diilhami, kemudian patut untuk ditiru hal-hal baik yang dilakukan, terus kemudian di situ menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sosok beliau ini penting sekali untuk diilhami seperti itu. Dan keharmonisan keluarga ini, beliau berdua ini pantaslah dicontoh teman-teman muda saat ini, generasi sekarang, menurut saya. Jadi dijadikan salah satu contoh itu, saya rasa ya semua itu kalau diambil sisi baiknya kan pasti bermanfaat lah bagi orang di sekitar, bagi orang yang melihat dan mendengar cerita ini gitu. Seperti itu kira-kira. Kaum laki-laki yang memiliki naluri garangan itu agak sedikit levelnya menurun guys, kalau kemudian harus melihat sosok Bu Asiah yang kata Pak Kades ini cukup luar biasa,
di sisi kesetiaan, tingkat kasih sayang dan lain sebagainya. Yang juga menjadi apa ya, perhatian kami di tim kreator Ngopi Desa itu Pak Kades. Kenapa sih Pak Kades begitu kagum sekali kepada beliau? Padahal Pak Kades ini kalau diukur dari angka 1 sampai angka 10 semisal, Pak Kades ini kan sudah nyampe 9 di posisi di desa nih. Sebagai pemerintah desa sudah menjadi orang number 1. Kok bisa-bisanya ya kagum sama masyarakatnya? Pasti ada sesuatu yang menjadikan Pak Kades ini pengen sekali mengangkat beliau berdua, Bu Aisyah dan suami. Dengan itu lalu berlebihan. Kalau saya dibilang number 1 gitu kan, seorang kepala desa itu kan apa ya? Kalau di sini tuh batur lah, batur. Artinya pelayan masyarakat gitu loh. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa di dalam diri seorang kepala desa itu. Ya karena kami adalah pelayan gitu. Kepala desa itu batur, Bu. Batur. Pelayan, jadi pelayan masyarakat. Jadi meskipun di dalam kami melayani itu pasti banyak kekurangan lah. Karena satu orang kemudian melayani ribuan orang dan di situ bermacam-macam gitu yang harus kami layani, tidak hanya terkait surat menyurat saja gitu. Kebutuhan administrasi semua yang kami layani kan begitu, tapi ada hal-hal yang kadang itu kami juga sulit untuk melakukan. Tapi tuntutan warga itu kan seolah-olah kepala desa harus mampu menyelesaikan segala hal gitu, semua hal di desa ini. Contoh saja gitu, pagi belum sarapan itu sah datang gitu, dipanggil di kebun gitu, ada problem persoalan apa itu, sengketa batas tanah. Pagi-pagi banget, bahkan matahari belum terbit itu sudah datang, Pak itu ada ribut di sana gitu. Nah, di situ kan seorang kepala desa harus menjadi pelayan yang baik dan harus hadir di situ gitu. Padahal waktu saya berangkat dari rumah ke sana saya mikir, waduh, saya harus jadi hakim di sana, tanda petik gitu kan, untuk meluruskan atau apa yang menjadi penengah persoalan itu agar supaya tidak menjadi runcing dan warga ini menjadi rukun, tenang gitu. Nah, padahal apa ya yang kami punyai untuk menyelesaikan masalah gitu kan tidak banyak modal, maksud saya modal untuk menyelesaikan persoalan gitu yang kalau masalah tanah itu kan problem yang pelik sekali gitu. Dan alhamdulillah bisa tidak bisa harus bisa. Iya, dari tuntutan warga, oh Pak kudu iso gitu kan, harus bisa untuk menyelesaikan gini gitu kan. Ya tetap kami jalankan dan meskipun kami tidak punya ilmu bidang itu, jadi bismillah melayani gitu kan. Di sana saya tengahi dan saya mencoba untuk menyelesaikan persoalan itu dengan cara kami lah. Yang penting tujuannya mereka mampu mencerna, mampu memikirkan bahwa masalah ini memang harus bisa diselesaikan di tingkat desa gitu, supaya mereka segera merasa bahwa ini persoalan selesai dan rukun kembali gitu. Hal-hal seperti itulah sering kami ketemu. Alhamdulillah semenjak pasca ada program PTSL ini, jadi masalah-masalah seperti itu sudah bisa diminimalisirkan gitu. Dan banyak hal. Bahkan bulan puasa kemarin itu nasi ini sudah siap, apa ini namanya, minuman sudah siap, kita tinggal nunggu adzan gitu kan, sama keluarga berkumpul, kemudian datang warga, Pak ini ada masalah begini harus diselesaikan gitu. Dan ya saya izin sama istri, saya harus berangkat untuk menyelesaikan itu karena ya sekali lagi di masalah apapun pemerintahan harus hadir di situ gitu. Dan alhamdulillah semua ya bisa terselesaikan dengan baik gitu. Meskipun ya itu tadi kami tidak bisa memuaskan perasaan semua warga yang ribuan ini, tapi kan kami sudah berupaya untuk menyelesaikan hal tersebut. Kira-kira seperti itu. Agak keluar dari topik tadi, tapi itulah kisah-kisah seorang kepala desa.
terkait Bu Aisyah kembali Iya. kepada sosok Bu Asia, ngapunten, bukan Bu Asia, bukan Bu Aisyah tapi Bu Asia. Ketika jenengan merasa kagum dengan beliau, hal apa yang akan jenengan lakukan untuk beliau dan keluarga ini? Sebagai, kalau bahasa anak muda sekarang nih, sebagai fan. Saya belum pernah berpikir dan belum mampu untuk memberikan sesuatu, karena saya pikir apa yang dilakukan beliau ini tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur. Karena di sela-sela memperhatikan suaminya ini, ibu ini kan, Bu Aisyah ini mengajar ngaji anak-anak, ngaji anak-anak ini di rumah. Jadi anak-anak sedesa Gebangsari ini, jadi di sela-sela beliau memperhatikan suaminya itu mengajar ngaji. Dan uniknya beliau itu ngajar ngaji tidak serempak di jam yang sama, di jam 3 atau jam 7 pagi kemudian di situ diajar ngaji semua gitu, enggak. Jadi beliau menerima sewaktu-waktu gitu. Jam kapan pun ada datang 5, ada datang 3 dan diajar gitu. Ngaji itu kan seperti sekolah. Umumnya itu kan ada jadwal nih. Jam 7 masuk, jam 12 pulang, misalkan begitu Pak. Kalau ngaji biasanya jam 3 atau jam 4 sore masuk, sebelum maghrib pulang. Jadi Pak Kades mengatakan Bu Asia ini kalau ngajar ngaji ya nggak ada itu tadi, nggak ada jadwal. Maksudnya gimana Pak? Ya beliau itu membuka rumahnya yang untuk ngajar itu sewaktu-waktu gitu. Jadi apa ya, ngikuti jadwal si anak itu yang mau diajar itu. Jadi sak longgare itu, bahasanya sak longgare. Jadi tidak terpaut di jam 3 atau jam berapa gitu, enggak. Nah kelebihan beliau itu gitu. Jadi ringan waktu, semaunya murid, bukan semaunya bu guru itu, semaunya murid. Mau datang 10 di jam 8, mau datang di jam berapapun langsung diajar gitu, tidak nunggu ngumpul banyak kemudian diajar di satu ruangan kemudian satu materi gitu, tidak. Jadi dan kelebihan beliau ini ya hafal satu-satu nih si A nih anak nih sekarang nyampe diajari di jilid berapa atau di halaman berapa itu beliau hafal gitu. Itu kelebihan beliau. Jadi dan banyak lagi lah kelebihan beliau ini. Welcome untuk anak-anak diajari ngaji Al-Quran mulai dari pagi sampai pagi, kira-kira begitu atau bagaimana? Enggak sih, bukan pagi sampai pagi ya, pagi sampai dengan mungkin habis sholat isya seperti itu, sholat isya gitu. Pokoknya anak datang. Kalau malam pas beliau istirahat ya sudah tidak ada orang datang, dan lagi yang ngaji ini kan anak-anak kecil ya. Ya saya rasa mereka juga sudah diatur waktunya oleh orang tuanya, jadi jam kapan mereka harus ngaji dan nanti di habis maghrib jam kapan dia harus bagi waktu untuk belajar yang sekolahan umum SD atau SMP seperti itu ya, mungkin setelah itu istirahat. Jadi tidak mungkin lah malam ada anak datang minta diajari ngaji gitu. Jadi anak datang langsung diajari ngaji. Betul. Ini nunggu yang lain, artinya ada jumlah minimal 2, 3, 5 atau berapa? Tidak, jadi ada 1 diajari ngaji, ada 5 diajari ngaji sebetulnya. Diajari ngaji. Dan itu faktanya memang seperti itu gitu. Jadi saya melihatnya itu ya Allah, itu luar biasa orang ini. Jadi di sela-sela memperhatikan suaminya, kewajiban beliau seorang istri untuk menjalankan kewajiban seorang istri ke rumah si suaminya itu, masih meluangkan waktu untuk ngajar ngaji anak-anak. Dan ketika saya tanya, Bu De itu, saya manggilnya Deyah biasanya, Deyah itu. Deyah kenapa kok tidak nunggu banyak tuh? Ya kasihan gitu, kasihan anak nanti kalau nunggu banyak, waktunya banyak tersita nunggu di situ. Jadi ada 1, 2 diajari gitu. Dan kemudian saya tanya lagi, Bu, Deyah panjenengan bahagia nggih mucal kayak gini gitu. Bahagia ya mucal kayak gini. Dan beliau bilang, ya bahagia sekali gitu.
bahagia sekali meskipun satu hari penuh ngajar anak-anak itu bahagia sekali. Harapannya begini, beliau cerita itu karena saya belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali saya ngajar ini Dikaruniai anak gitu. ya sama dengan sekarang memang belum dikaruniai anak gitu. Wasiatnya belum. Iya, belum dikaruniai anak. Dan ini kata beliau sih ketika saya tanya, gitu, motivasinya apa ngajar anak-anak ini? Ya harapan kecilnya itu beliau begini ya, barangkali gitu dari anak-anak yang saya ajari ngaji ini suatu ketika saya sudah tiada gitu, barangkali anak-anak ada yang ingat saya dan mendoakan saya kelak gitu, seperti itu. Jadi sederhana harapannya, sederhana, tidak mulu-mulu gitu. Sederhana yang hebat. Salah satu. Betul, makanya Nama suaminya siapa? nama suaminya itu Muhammad Khojin. Siapa? Muhammad Khojin gitu. Adnan Khojin atau Muhammad Khojin, kalau saya manggilnya itu D Khojin itu aja, Khojin. D Khojin gitu. Dan beliau itu alumni Lirboyo pada saat saya belum lahir. Jadi kalau melihat ceritanya itu beliau menikah di tahun 74 dan beliau mondoknya itu di dekade tahun 70-an lah, nggak tahu tahun sebelum 70 sampai 70 berapa seperti itu. Alumni Lirboyo Pak Dekojin itu. Betul. Ini cerita beliau. Ada kisah mungkin kalau para nabi itu Nabi Ayub mungkin ya. Ada kisah kalau di para nabi Ayub, istrinya juga yang merawat Nabi Ayub ketika sakit. Sepertinya Bu Asia ini meskipun manusia biasa yang tidak bisa kita bandingkan dengan para nabi ya Pak Kades, cuma ada secerca pengetahuan, ilmu dan pelajaran dari kisah Asia. Ini sebagai kepala desa Kebangsari, reward apa yang akan diberikan oleh kepala desa untuk beliau berdua? Reward apa ya? Saya pernah berpikir untuk ke arah sana. Namun saya menghitungnya ya itu tadi. Jadi apa yang beliau lakukan ini tidak bisa dihargai dengan materi gitu. Tapi saya pernah terbersit pikiran saya, seandainya ibu ini di apa ya bahasanya, diberangkatkan pergi ke Mekah sana untuk ke makam Rasulullah gitu. Bayangan saya gitu. Mungkin beliau senang mungkin ya gitu. Mungkin, tapi saya tidak berani berandai-andai karena dulu sekali saya pernah bertanya begini, Bude gitu, ikut ziarah Wali Songo ya gitu. Dan beliau bercanda begini, ya kalau ada waktu Pak Lurah gitu, karena sama lah posisinya. Jadi saya ikut ke ziarah itu adalah bagian dari ibadah. Saya ngurmati suami saya juga bagian dari ibadah gitu. Jadi Ini jawabannya seperti itu. Kan jenengan kasih tawaran mau jalan aja ke Wali Songo begitu. Iya, makanya ketika terbesit pikiran, seandainya ya ibu ini umpama ada rezeki gitu, dan rezeki bukan rezeki saya, rezeki beliau gitu kan, melalui mana saja lah jalannya, tidak tahu nanti melalui saya atau melalui siapa gitu. Kemudian diberangkatkan ke Mekah, mungkin senang ya orangnya gitu. Hanya pertanyaan saja dalam hati. Tapi belum sempat tanya sih beliau bersedia atau tidak gitu. Seandainya itu kami lakukan, kami juga akan izin dulu ke Dekojin gitu. Ke suaminya ya. Iya, ke suaminya. Ridho enggak nanti ketika istrinya ini melakukan ibadah umroh atau haji gitu ke Mekah. Nanti seandainya itu terjadi kami akan izin dulu ke beliau, ke suaminya gitu. Ini masih bayangan saja sih, masih bayangan saja. Kira-kira yang akan dilakukan Masih berandai-andai gitu. Iya.
mungkin bisa kita nanti berkunjung ke rumah beliau Pak Kades kalau memang diizinkan. Siap, nanti kami antar gitu. Rumahnya enggak jauh dari balai desa ini di belakang balai desa situ. Biar rasa penasaran kami dan tim kreator beserta seluruh netizen Kopi Desa ini tidak terlalu bertanya-tanya dan tidak penasaran sebenarnya Bu Asia ini siapa dan bagaimana. Kalau nanti kami berkunjung ke sana melihat fakta rumah beliau, apakah sesuai dengan yang disampaikan Pak Kades, terus cerita-cerita beliau yang berangkat dari Pak Kades tadi, apakah benar itu terjadi, satu soal ngajar ngaji, soal suaminya yang jatuh sakit ini. Kalau bahasa kami nikah baru sekian tahun, tepatnya berapa tahun? Ya, 5 tahun Pak. Menurut cerita beliau itu pernikahannya itu tahun 1974. Kelahiran saya 1978, berarti sebelum ada saya beliau sudah menikah. Terus kecelakaannya Pak? Kecelakaan itu sekitar tahun ya 80-an gitu. 79 atau 80 atau 81, saya enggak tahu persisnya sih. 6 tahunan lah ya. Enggak sampai, ya sekitar lah segitu. Berarti 6 tahun menikah itu kalau masa usia pernikahan itu pas lagi sayang-sayangi kayak lagu gini kalau cuman pas lagi sayang-sayangi terus suaminya kecelakaan. Nah, Sakit. Nah, ini yang kemudian perlu Ya. kita belajar dari sosok Bu Asia dan Pak Hozin tadi Pak Kades ya. iya. Andainya diperbolehkan gitu, nanti kita bareng-bareng izin ke ibu itu, ke Bu Siti Asia. Seandainya apa yang saya sampaikan tadi memang seizin Allah, beliau dapat rezeki untuk saya Luapkan Pak Kades. Ini bukan soal tangisan apa, tapi memang harus diluapkan agar kami bisa belajar. jadi seandainya ada izin Allah, beliau bisa pergi ke Mekah itu. Kemudian izin beliau juga nanti barangkali diperkenankan itu dipublikasikan bahasanya ya, barangkali nanti bisa jadi inspirasi bagi semua lah keluarga-keluarga di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia atas cinta sejatinya, kemudian menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan di seluruh dunia atas kesetiaannya gitu kan. Barangkali beliau berkenan nanti kalau boleh dipublikasikan, biar karena zaman seperti ini kalau memberikan contoh apa itu kalau tidak melalui media sosial kan jangkauannya pendek gitu. Itu pun nanti atas izin beliau lah. Satu itu, kedua nanti kalau panjenengan ada rencana untuk ke sana yang tadi disampaikan mau diantar, nanti juga kami akan izin dulu ke beliau berdua. Jadi pas panjenengan nanya-nanya nanti biar enak gitu. Kami izin dulu apakah beliau berkenan untuk apa ya diliput ya bahasanya. Saya nggak ngerti broadcast ya. Jadi nanti beliau berkenan atau tidak gitu, karena ya nyun sewu, yang pastinya apa yang beliau lakukan ini nggak ada krononya, apa ya bahasa krono itu, nggak ada pamrihnya. Jadi nanti ketika panjenengan datang kemudian diwawancarai apakah beliau berkenan atau tidak, kami juga belum bisa menjawab. Jadi kami nanti tanya dulu lah, gitu. Izin dulu ke beliau gitu. Bisa jadi kisah cinta sejati beliau berdua ini tidak mau dipublikasikan, bisa jadi kan, namanya orang itu apalagi kalau cinta itu kan rahasia. Yang kadang tidak boleh diketahui oleh banyak orang gitu. Kesetiaan beliau juga mungkin bisa jadi tidak boleh diketahui banyak orang. Makanya nanti kami akan izin dulu gitu. Kami akan izin dulu. Ya sebanyak berarti satu, saya akan mengizinkan panjenengan nanti ketika melakukan apa itu wawancara, satu itu. Kedua nanti kami akan
izin juga apakah beliau berkenan untuk yang tadi saya rencananya agar menjadi inspirasi teman-teman pasangan muda gitu, meskipun mereka sudah kasih sayangnya sudah full, barangkali kalau ketambahan gini kan ibarat HP itu ces-cesan lah dicas gitu agar baterainya penuh iya betul. Kemudian nanti saya juga akan izin ke Dekojin, barangkali jadi Deyah itu dapat rezeki untuk pergi ke Mekah gitu. Kalau mudah-mudahan ya, harapan kita bersama mudah-mudahan beliau mengizinkan 1, 2, 3, 4 hal tadi gitu. Ya apa ya, meskipun nanti apa yang kita berikan itu bagi beliau belum sebanding dan bukan harapan bagi beliau itu apa ya, tidak penting mungkin sih. Ini hanya tebakan saya, tidak penting. Tapi kalau bagi kita itu mungkin penting ya, apa itu ya, membahagiakan, memberikan sesuatu yang membuat beliau senang itu kan penting bagi kita. Tapi bagi beliau belum tentu juga, karena menurut beliau hidup berdua di rumah kemudian merawat suaminya itu udah beliau bahagia banget gitu kelihatannya. Jadi kenapa saya bisa bilang begitu? Karena setiap saya datang gitu, ngobrol gitu, tidak ada cerminan atau apa itu tampak di wajah beliau berdua itu kesedihan. Gitu. Pasti beliau itu kalau cerita itu tertawa gitu, bercengkrama berdua, mengisahkan sesuatu yang beliau jalani berdua itu sangat bahagia sekali gitu. Dan meskipun kita belum tentu bisa seperti beliau. Ya Allah, ya saya juga tidak berharap kisah cinta beliau mempunyai kisah cinta seperti beliau. Tapi seandainya itu boleh memposisikan itu, ya Allah, mungkin tidak bisa lah itu. Ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan, dan tidak banyak lah. So, kalau zaman sekarang itu bisa dihitung jari lah, tidak banyak pasangan seharmonis ini di dalam situasi kondisi ekonomi dan kondisi kehidupan seharinya yang seperti itu menurut kacamata pandang saya. Itulah kira-kira. Barangkali di cerita saya ini ada salahnya atau salah sebut, salah apa ya, saya mohon dimaafkan. Jadi ini saya sampaikan apa yang saya ketahui saja gitu. Dan pengetahuan saya terbatas karena zaman beliau menikah, zaman beliau mendapati kecelakaan itu, saya masih usia kecil sekali. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa saya mengetahui beliau itu saat usia remaja gitu, dan saya tidak mampu melakukan apapun di saat itu, hanya mampu mendoakan saja gitu. Seperti itu. Nanti seandainya jadi beliau berkenan gitu pergi ke Mekah, dan itu saya rasa tidak seberapa lah gitu, tidak seberapa dibanding dengan perjuangan beliau setiap hari-harinya gitu. Ya mudah-mudahan beliau berkenan ya. Amin. Nanti pas saya mengizinkan jenengan ke sana juga beliau berkenan lah gitu. Sebagai closing statement dari Pak Kades Gebangsari, Pak Sunardi, agar para netizen ini terinspirasi dari kisah cinta beliau yaitu Bu Asia dan Pak Khozin. Closing untuk kata-katanya Pak, biar para netizen dan para milenial ini benar-benar bisa meniru cinta beliau berdua. Apa ya? Iman, cinta, kesetiaan adalah kekayaan termulia dalam kalbu manusia dan alam. Wah. Gitu kira-kira. Dalam banget pemirsa. Oke, kita cukup sekian podcast kita kali ini. Yang paling penting dari kisah ini adalah tentang kesetiaan, iman, dan cinta adalah hal yang paling mulia dalam kalbu setiap manusia. Luar biasa. Jangan lupa teman-teman, tetap nonton Ngopi Desa mulai detik 0 sampai terakhir. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan yang terakhir yang paling penting adalah share. Karena di Ngopi Desa menyampaikan segala keindahan dan kebaikan yang ada di masyarakat desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man masallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Summa ila hadrat ikhwanihim minal anbiya'i mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al-musyanifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan sultanul awliya Syekh Qadir Jailani radhiyallahu anhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah terakhir kula khusaken dhateng Bapak Ibu anak-anak kula sedaya ingkang rawuh wonten mriki. Muga-muga sedaya asale maring sedekah dhateng kula muga-muga ditirami kalian Gusti Allah lan muga-muga sedaya muga dipun paring imbalan kalian Gusti Allah, rezeki ingkang kathah lan halalan barokah lan muga-muga sedaya keturunanipun dipun paring keturunan putra putri saleh salihah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan liqatil majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan jasad wa zakatan fini barakatan fid rizqi wa tabatan qabla al-maut rahmatan minal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hina syafaratil maut wa najatan minan nar wa fa'il hisab. Allahumma antal awalu falaysa qabla syai'un wal akhiru falaysa ba'da syai'un wal ghaib wa anta ala kulli syai'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firiduka wa li walidayya warhamhuma rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana fa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Amin.